orang memiliki kemampuan dan kehebatannya masing-masing. Tak hanya superhero atau tokoh pahlawan di sebuah cerita dan film saja, sama seperti kita yang merupakan manusia biasa, mereka-mereka ini memiliki kemampuan tersembunyi yang jarang diketahui banyak orang. Langsung saja, ini dia kekuatan rahasia para suku di dunia yang pastinya versi on the spot. Suku Sherpa, sang penakluk Gunung Everest. Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di dunia dengan total ketinggian mencapai 8.848 km dari permukaan laut. Tak sembarang orang bisa menanjaki gunung ini, apalagi sampai ke puncaknya. Tetapi bagi suku Sherpa, ini bukanlah hal yang sulit, pemirsa. Orang-orang dari suku Sherpa dikenal sebagai penakluk Gunung Everest. Pasalnya, tubuh mereka telah beradaptasi dan mampu hidup di wilayah dengan ketinggian ekstrim dan oksigen yang tipis. Karena kemampuannya itu, suku Sherpa mendedikasikan dirinya untuk menjadi pemandu perjalanan di Everest. Bahkan, jika pemirsa ingat kisah dari Sir Edmund Hillary yang berhasil mencapai puncak Everest tahun 1953, semua berkat seorang Sherpa bernama Tenzing Norgay yang menemaninya. Wah, keren banget ya! Suku Bajo, The Real Aquaman. Adakah pemirsa memiliki hobi diving? Umumnya manusia menyelam di kedalaman lautan dengan waktu yang lama menggunakan alat seperti oksigen tambahan. Namun berbeda dengan orang-orang ini. Mereka adalah suku Bajo yang biasa dikenal dapat menyelam selama kurang lebih 13 menit dengan kedalaman 60 meter. Karena kemampuannya dalam menyelam ini, mereka menggunakannya untuk berburu ikan dalam lautan. Orang-orang dengan kemampuan Mbak Aquaman ini keberadaannya juga ditemukan di Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Berdasarkan jurnal penelitian sel, suku Bajo terdeteksi memiliki mutasi DNA pada bagian limpa. Limpa orang Bajo berukuran lebih besar dibanding manusia pada umumnya. Hal ini yang menyebabkan mereka lebih kuat berada di dalam air dalam jangka waktu yang lama. Bagaikan citah, ini pelari dari suku Kalenjin. Pemirsa tahu siapa pelari tercepat di dunia? Yap, kebanyakan mereka berasal dari Kenya. Rupanya pelari-pelari tercepat tersebut masuk ke dalam suku Kalenjin. Di Provinsi Lembah Rif, Kenya, hiduplah sebuah suku bernama Kalenjin. Dengan total populasi sekitar 5 juta orang, kemampuan mereka menarik perhatian dunia, khususnya di bidang olahraga berlari. Menurut hasil penelitian, suku Kalenjin pandai berlari karena faktor genetika. Ukuran pergelangan kaki dan betis mereka lebih ramping, tidak cocok untuk mengikuti maraton. Selain itu, lokasi pemukiman, faktor sosial, dan ekonomi mendukung mereka untuk lebih sering berjalan kaki dibandingkan kendaraan. Itulah yang membuat energi serta stamina mereka jauh lebih tinggi dibanding orang pada umumnya. Suku Kazakh yang berkawan dengan elang. Kalau ditanya ingin pelihara binatang apa, pasti kita akan menjawab kucing, anjing, atau kelinci. Yang jelas bukan binatang buas ya. Tapi siapa sangka kalau burung elang yang dikenal salah satu binatang buas justru menjadi kawannya manusia. Bahkan bisa membantu manusia dalam mencari makan. Mereka yang berkawan dengan elang ini adalah suku Kazakh. Bersama dengan elang emas, suku yang kebanyakan tinggal di daerah pegunungan Altai ini masih terus mewariskan tradisi memburu. Biasanya, untuk menjadi seorang eagle hunter, mereka dilatih sejak mereka masih anak-anak. Ketika waktunya berburu, orang-orang dari suku Kazakh akan menunggangi kuda sambil membawa elang dengan mata yang telah ditutup di lengannya menuju ke daerah perbukitan.
Lalu ketika target buruan sudah terlihat, elang akan dilepaskan. Para pemburu hanya mengamatinya dari jauh. Bahasa Siul milik suku Guanche. Jika sandi Morse dalam pramuka menggunakan peluit, masyarakat suku Guanche yang pernah tinggal di Pulau Gomera, Spanyol berkomunikasi dengan Siul. Bukan sembarang Siul ya pemirsa, mereka melakukannya seakan-akan bertutur kata dengan jarak yang jauh. Bahasa siulan ini disebut silbo gomero atau dalam bahasa Spanyol berarti siulan orang Gomeran. Biasanya komunikasi ini dilakukan ketika mereka berada di antara puncak bukit dan lembah. Suara siulannya pun dapat terdengar hingga jarak 5 km. Keren banget ya. Meski suku Guanche sendiri dikatakan telah punah, masih banyak orang yang berusaha untuk melestarikan budaya mereka, khususnya warga Spanyol. Menurut para ahli bahasa, dialek dalam bahasa Guanche sendiri terbilang cukup sederhana. Oleh sebab itu, bisa diterjemahkan ke dalam bentuk siulan. Tak semua orang berani ambil risiko dan berhasil menjadi si paling hebat. Namun orang-orang ini berbeda. Walaupun tak mewariskan kemampuan dari terdahulunya, tapi mereka justru memiliki kehebatan bak seorang mutan. Bermain dengan kucing liar saja rasanya deg-degan ya, ngeri dicakar. Tapi kalau bagi pria bernama Kevin Richardson ini, singa Afrika pun tak ada apa-apanya. Kevin yang bekerja di perlindungan satwa liar di Johannesburg, Afrika Selatan ini mendapatkan julukan sebagai The Lion Man. Hal ini dikarenakan semua orang kagum dengan penampilannya yang terlihat santai ketika berinteraksi dengan si raja hutan. Tak semua orang bisa seperti Kevin, mengubah image singa yang ganas menjadi seekor kucing manja kayak gini. Pencapaian ini pun cukup membuat Kevin bangga. Pasalnya, ia sendiri mengaku harus mempelajari insting singa selama 4 tahun lamanya. Tapi pemirsa, jangan coba-coba kalau bukan ahlinya ya. Siapa yang suka kedinginan dan tangan menjadi keriput setelah berenang kelamaan? Kalau bagi pria kelahiran 1959 bernama Wim Hof ini, mungkin tak ada rasanya ya. Jelas saja, pria yang dikenal publik sebagai The Iceman ini mampu bertahan dengan pakaian seadanya di wilayah bersuhu dingin yang ekstrim. Wim Hof dapat bertahan di suhu dingin karena melakukan cold therapy, meditasi, dan teknik pernapasan. Ia pernah mendaki gunung Kilimanjaro dengan celana pendek, berlari setengah maraton di kutub utara tanpa alas kaki, hingga berdiri dalam kotak yang ditutupi bongkahan es batu selama lebih dari 112 menit. Lihatnya aja udah ngilu sama dinginnya. Beberapa seniman menghasilkan sebuah karya dari apa yang dilihat atau ditemukannya. Tak terkecuali Stephen Wilshire, seniman unik asal London yang mampu melukis sebuah gambar landscape dengan hanya melihat beberapa detik. Bak sebuah kamera menangkap foto hanya dengan sekali melihat pemandangan melalui helikopter, Wilshire bisa membuat lukisan landscape secara detail. Rupanya pelukis jenius ini terdiagnosis mengidap autisme sejak usia 3 tahun. Namun kekurangannya itu tak menghambat dirinya untuk berprestasi. Karena hobi menggambar, salah satu karyanya yang berjudul Cathedral Salisbury dibeli oleh mantan Perdana Menteri Inggris Edward Heath. Gimana ya rasanya mau relaksasi di spa tapi ternyata rasanya seperti berada di tengah badai? Atau sensasi tamasya di bekas tempat reaktor nuklir? Cuma di sini, Poseidon hidup di dunia nyata. Saksikan video lengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot.